sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat kembali melaksanakan pembelajaran sebagaimana mestinya. Amin. Adik-adik sekalian, apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah baik ya. Oke, pada hari ini kita akan belajar mengenai materi sistem respirasi pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan. Oke, sebelum melakukan materi, Ibu ambil dulu Hajrawati Hadir. Dewi Sartika Hadir. Marsha Hadir. Mardewi. Hadir. Oke, di sini kehadirannya sangat bagus ya adik-adik sekalian. Mohon dipertahankan untuk kedepannya. Oke, sebelum melangkah ke materi, alangkah baiknya kita melakukan berdoa terlebih dahulu karena segala sesuatu diawali dengan doa itu adalah perkara yang luar biasa. Semoga kita dapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kepada ketua kelasnya silakan dipimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa. Amin. Baik, langsung saja kita ke materi. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang sistem respirasi. Adik-adik sekalian, sekarang kan kalian sudah kelas 12, tentunya materi tentang sistem respirasi ini sudah tidak asing lagi kita dengar. Di sini ada yang tahu apa itu sistem respirasi? Saya Ibu. Ya, silakan. Jadi sistem respirasi atau disebut dengan pernapasan adalah sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam. Ya, betul sekali ya adik-adik sekalian bahwa sistem respirasi itu sistem respirasi pada manusia itu adalah disebut juga dengan sistem pernapasan yang di mana dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem pernapasan pada manusia dan hubungannya kepada kesehatan. Jadi materi pokok pada hari ini yaitu kita akan pelajari apa sih itu pengertian dari sistem respirasi, apa saja organ-organ yang terdapat dalam proses respirasi, dan juga apa saja sih yang berhubungan dengan kesehatan tentang sistem respirasi. Nah, selain itu juga kita akan mempelajari tentang mekanisme dari sistem respirasi itu sendiri. Jadi adik-adik sekalian bahwa sistem respirasi ini tidak terjadi hanya begitu saja, tetapi sistem respirasi ini terjadi melalui beberapa mekanisme, dan di sini kita akan jelaskan satu persatu. Nah, tadi kan sudah diketahui bahwa sistem pernapasan atau sistem respirasi itu adalah merupakan proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat. Selanjutnya, dalam sistem respirasi atau sistem pernapasan tentunya juga memiliki tujuan dan fungsi tersendiri dari proses itu sendiri. Nah, untuk fungsi dari sistem pernapasan atau respirasi ini adalah memasukkan udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida dan uap air. Nah, adik-adik sekalian mohon didengarkan ya. Jadi untuk nanti di akhir perkuliahan Ibu akan kasih tugas. Jadi selama proses pembelajaran Ibu akan menilai siapa yang aktif, siapa yang memperhatikan. Ya, Ibu. Oke, jadi tadi dijelaskan bahwa fungsi dari sistem pernapasan itu adalah untuk menghirup dan mengeluarkan untuk menghirup O2 dan mengeluarkan karbon dioksida di atmosfer. Selanjutnya ada pun tujuan dari proses respirasi atau pernapasan ini yaitu untuk memperoleh energi pada peristiwa pernapasan itu tersendiri. Nah, dalam sistem pernapasan pastinya terdapat atau terdiri dari beberapa organ-organ
merupakan dalam sistem respirasi itu sendiri. Nah, adik-adik sekalian, apakah ada yang tahu apa saja sih organ-organ yang terdapat pada sistem respirasi? Saya. Silakan yang Iya, saya. Jadi organ-organ pada sistem pernapasan itu terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus atau bronkiolus dan paru-paru. Terima kasih, Bu. Ya, betul sekali bahwa dalam proses respirasi itu tidak terjadi hanya begitu saja, tetapi melalui beberapa proses dan juga meliputi beberapa organ-organ. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu organ-organ dalam sistem pernapasan atau respirasi. Yang pertama itu rongga hidung. Nah, dapat dilihat di buku adik-adik sekalian bahwa rongga hidung ini bahwa rongga hidung ini terdapat bulu-bulu halus yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam rongga hidung. Nah, adik-adik sekalian, bahwa hidung ini merupakan merupakan alat atau organ pertama dalam sistem respirasi, yaitu menghirup O2 dan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida ke atmosfer. Jadi fungsi dari bulu-bulu halus dalam hidung itu dapat menyaring kotoran ataupun partikel-partikel kecil yang kita hirup. Jadi adik-adik sekalian, jika memiliki bulu hidung, jangan dicukur, jangan diambil karena itu berfungsi untuk kesehatan kita tersendiri. Ya, Ibu. Selanjutnya, organ yang kedua itu ada faring. Nah, faring ini bisa disebut juga dengan tekak. Di mana faring ini merupakan persimpangan antara kerongkongan dan tenggorokan. Nah, adik-adik sekalian, faring ini memiliki dua saluran, di mana saluran pada faring ini terdapat pada proses pernapasan dan proses pencernaan. Nah, jika kita bernapas, faring yang terbuka itu adalah faring pernapasan, dan jika kita makan, itu yang terbuka saluran atau faring yang sebagai saluran pencernaan. Jadi alangkah baiknya kalau kita sementara makan jangan sambil berbicara, karena ketika kita makan sambil berbicara itu dua saluran akan terbuka bersamaan sehingga kita bisa bersidang. Ya, Ibu. Selanjutnya organ yang ketiga itu ada laring. Nah, laring ini adalah pangkal tenggorokan, di dalamnya terdapat pita suara dan beberapa otot yang mengatur ketegangan pita suara sehingga timbul bunyi, berfungsi untuk menyalurkan udara dari faring ke trakea. Jadi untuk organ ini selain untuk proses pernapasan juga di sini berfungsi untuk sebagai penyaluran suara kita, jadi agar bisa terdengar. Mungkin begitu. Selanjutnya ada trakea, di mana trakea ini adalah batak tenggorokan yang terletak di sebelah depan kerongkongan, dan trakea ini juga berupa pipa yang dindingnya terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Nah, untuk materi yang lebih lanjut untuk kan sekarang sudah kelas 12, pastinya materi ini sudah tidak asing ya, dan juga semuanya punya HP. Silahkan cari referensi mengenai referensi ataupun materi-materi yang lengkap di HP-nya. Karena di sini Ibu hanya memberikan materi yang singkat, jadi bisa belajar sendiri ya. Ya, Ibu. Selanjutnya sistem organ maksudnya organ yang selanjutnya itu bronkus dan bronkiolus, yang dimana bronkus ini merupakan percabangan trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri, sedangkan bronkiolus adalah percabangan dari bronkus yang salurannya lebih halus dan dindingnya lebih tipis. Jadi adik-adik sekalian, bahwa bronkus dan bronkiolus ini adalah sebuah percabangan trakea yang sama-sama menuju ke paru-paru sebelah kanan dan paru-paru sebelah kiri. Tetapi kedua organ ini memiliki perbedaan. Nah, kalau bronkus itu perbedaannya salurannya lebih halus, sedangkan untuk bronkiolus ini salurannya atau dindingnya lebih tipis. Apakah paham sampai sini? Paham, Ibu? Paham, Ibu. Kalau tidak paham silakan bertanya ya. Ya, Ibu. Selanjutnya tidak bisa baca.
paru-paru. Nah, dari proses respirasi memiliki yang terdiri dari beberapa proses tadi melalui organ-organ sehingga sampai ke paru-paru, di mana paru-paru ini terletak di dalam rongga dada. Nah, paru-paru ada dua buah, yaitu paru-paru kanan kiri, yang dimana diselimuti oleh selaput paru-paru atau disebut dengan pleura. Selanjutnya adik-adik setelah memahami pengertian organ-organ yang terdapat dalam sistem respirasi, selanjutnya kita akan membahas mekanisme dari sistem pernapasan. Nah, perlu diketahui bahwa sistem pernapasan ini ada dua mekanismenya, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Yang pertama yaitu pernapasan dada, di mana pernapasan dada ini merupakan pernapasan yang dibentuk oleh otot dada antara tulang rusuk yang merupakan jenis pernapasan pada selalu digunakan atau setiap saat digunakan. Sedangkan untuk respirasi perut atau sistem pernapasan perut itu adalah dibantu oleh otot diafragma yang berada di bawah perut, di mana jenis pernapasan ini umumnya terjadi saat manusia sedang tidur ataupun sedang tidur. Jadi adik-adik sekalian, bahwa mekanisme dari sistem pernapasan ini kan ada dua, pernapasan dan pernapasan perut, pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, pernapasan perut ini bisa dikatakan bahwa setiap detik kita pakai, sedangkan untuk pernapasan perut ini kita lebih banyak menggunakan ketika saat tidur. Paham tidak? Paham, Ibu. Bagus. Oke, selanjutnya materi yang terakhir yaitu mengenai gangguan penyakit dalam sistem pernapasan. Nah, adik-adik sekalian, sistem pernapasan atau sistem respirasi ini merupakan sistem yang sangat penting dan harus dijaga dengan betul-betul baik. Sebenarnya semua sistem sih, tapi kita kan sekarang membahas tentang sistem respirasi. Ya, silakan. Adapun sistem gangguan penyakit dalam sistem pernapasan itu ada banyak ya. Di sini Ibu hanya beberapa memaparkan, yaitu yang pertama gangguan penyakit saluran pernapasan dan gangguan penyakit sistem transportasi udara. Nah, adik-adik sekalian, bahwa sistem penyakit atau sistem pernapasan ini banyak ditimbulkan oleh pola hidup yang tidak sehat. Nah, diantaranya itu kita lebih banyak menghirup udara kotor, seperti merokok, asap rokok, transportasi udara, transportasi kendaraan dan lain sebagainya. Jadi baiknya dalam menanggulangi atau mencegah dari gangguan atau penyakit tersebut, kita dapat menjaganya dengan memakai masker ataupun menjauhi dari faktor-faktor yang dapat menimbulkan penyakit tersebut. Di sini juga Ibu memaparkan bahwa ada juga penyakit saluran pernapasan lain, yaitu penyempitan saluran pernapasan akibat asma atau bronkitis, sinusitis dan rinitis, di mana penyakit-penyakit tersebut adalah penyakit yang yang terjadi karena adanya bakteri ataupun peradangan. Jadi alangkah baiknya kita semua dapat menjaga kesehatan sistem pernapasan kita, bukan sistem pernapasan saja, semuanya, agar terhindar dari segala penyakit. Oke, adik-adik sekalian, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Jelas, Ibu. Baik. Oke, kalau tidak ada, Ibu akan kasih tugas, di mana tugasnya ini dalam bentuk proyek. Nah, pekan depan Ibu ingin adik-adik sekalian menampilkan proyek mengenai
sistem respirasi. Referensinya dapat dicari di YouTube lah. Oke, Bu. Ini